Anies itu bukan hanya turun. Ganjar makin kokoh, Anies makin tenggelam. Yakin bisa nyapres di 2024? Bohir auto nangis gegara rugi bandar? Mampus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga. Terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Lembaga Survei Populi merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas tokoh yang potensial menjadi capres pada Pilpres 2024. Ya, survei memang tidak 100% tepat akurat. Tapi, melihat elektabilitas Anies yang kian hari kian terkikis di salib rival politiknya, tentu saja keyakinan bahwa Anies akan gagal nyapres semakin nyata. Akankah Bohir bakal nangis di pojokan karena rugi bandar? Dalam survei bertajuk Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024. Ganjar Pranowo berada di posisi pertama menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi, Hartanto Rosojati, menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%. Sedangkan dalam survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%. Namun, nahasnya, bakal capres usungan koalisi perubahan hanya mampu bertengger di posisi ketiga dengan besaran angka 23,2% saja. Itu pun di bawah Prabowo Subianto yang mencapai 33,4%. Memang pada survei yang dirilis akhir Mei 2023 lalu, Prabowo unggul dengan jumlah suara 35,8%, sedangkan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,5%. Namun saat ini justru keadaan berbalik ke arah Ganjar yang elektabilitasnya kian kokoh. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP 77,6% dan PKB 42,4%. Sedangkan simpatisan Partai Gerindra 78,2%, Golkar 47,1%, PPP 32,4%, dan PAN 40,4% memilih Prabowo Subianto. Sementara pemilih Nasdem 51,4%, PKS 63,4%, dan Demokrat 46,2% lebih memilih Anies. Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika Pilpres digelar saat ini. Sedangkan yang memilih Prabowo ada 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Pada akhirnya, apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI sudah masuk musim panen. Akhirnya, kini Anies menuai apa-apa saja yang sudah ia semai saat menjadi gubernur abal-abal dulu. Tak pelak, termasuk kepercayaan masyarakat kepada Anies menghilang akibat berbagai kebohongan dan kebodohan yang ia pertontonkan. Elektabilitas Anies yang kian hari kian ngenes itu tentu saja membuktikan bahwa rakyat sudah cerdas untuk tidak mendukung Anies menjadi presiden. Sebab mereka tahu jika mendukung Anies nyapres sama saja menggadai bangsa ini pada kemunduran. Bahkan membuktikan pernyataan tersebut, faktanya beberapa bulan terakhir elektabilitas baca pres Partai Nasdem itu memang kalah telak dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di kalangan pemilih Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI terhadap 800 responden yang ada di Jawa Timur. Survei itu pun dilaksanakan pada 15-22 Mei kemarin. Dalam hasil survei ASI menyebutkan persentase Anies Baswedan adalah 12,1%. Angka tersebut sangat jauh sekali dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Diduga alasan merosotnya suara Anies ini karena dia dianggap sebagai salah satu tokoh dengan elemen kelas terdidik, di mana kalangan tersebut banyak didapati di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Oleh sebab itu, Anies Baswedan dinilai belum bisa menarik warga Jawa Timur untuk memilihnya sebagai capres RI.
Padahal bukan rahasia umum lagi jika tingkat keterpilihan capres di Jatim merupakan kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Mengingat jumlah pemilih di Jawa Timur adalah yang terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Bahkan bisa disebut memenangkan Jatim berarti sudah sepertiga kemenangan Pilpres. Ya, kalau mau diibaratkan, Anies ini selera musiknya masih genre pop, sedangkan selera rata-rata Indonesia, genre musiknya itu dangdut. Artinya kalau Anies ingin naik suaranya, ya otomatis strategi penetrasinya harus diubah dari musik pop ke musik dangdut. Tapi pada kenyataannya, Anies dan koalisi pengusungnya justru tak berusaha merumuskan strategi yang mampu menaikkan elektabilitasnya. Alih-alih membuat manuver yang benar, tapi Anies dan koalisi perubahan kian hari kian oleng karena masalah internal. Lantas, menjadi wajar apabila kemudian elektabilitas Ganjar dan Prabowo di berbagai survei kian kokoh. Selain karena mereka memiliki kredibilitas dan track record kepemimpinan yang baik, dua tokoh besar ini pun memiliki peluang kans untuk menang. Lalu bagaimana dengan nasib Anies? Ya, sudah jelas kalau peluang Anies buat nyapres itu semakin terkikis karena ulah internalnya sendiri. Yang mana lagi-lagi bandar dibikin rugi karena mengusung orang yang salah. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strategi yang licik dalam berpolitik. Upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini, penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum, itu jangan diragukan lagi terhadap Nasdem. Kita patuh, kita menghormati. Surya Paloh yakin Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Bau-bau backingan oligarki semakin terlihat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki, takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Rumor Anies Baswedan akan ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK beredar. Melihat hal ini, Surya Paloh langsung pasang badan melindungi Anies. Paloh menyebut akan melindungi Anies sampai pemilu 2024 berlangsung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Sebelumnya kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Paloh mengaku selalu optimistis dengan keputusannya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang penjagalan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Paloh bahkan optimis Anies tidak akan jadi tersangka. Mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadap kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses KPK. Menurutnya, para kader Nasdem bisa saja diproses hukum karena memang terlibat, tetapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik, sehingga kadernya diincar penegak hukum. Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Namun, tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron belum mau bicara banyak. Ia menegaskan bahwa kasus Formula E yang ditangani KPK masih bersifat penyelidikan. Melihat respon Surya Paloh yang menyebut Anies tidak akan jadi tersangka kasus korupsi Formula E, semakin menguatkan dugaan bahwa memang ada orang, ada backingan, ada oligarki yang menghalang-halangi Anies menjadi tersangka. Memang iya, politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Namun, rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini
sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka dizolimi. Dengan keyakinan semu, mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Apa yang dilakukan bersama Anies adalah strategi testing the water dan window dressing untuk menyembunyikan kebusukan niat terselubung mereka secara masif, terstruktur, dan terencana. Padahal kalau mau dilihat secara runut logikanya ya, memang Anies harusnya jadi tersangka. Karena memang terlalu banyak anggaran-anggaran yang dibuat aneh, bukan hanya Formula E, yang ajang balapan mobil listrik gak jelas itu. Dana-dana yang dihamburkan justru mengisyaratkan bahwa dia itu bermasalah di dalam anggarannya dan terlalu banyak rekam jejak yang berceceran seperti lendir-lendir digital. Anggota DPRD DKI Jakarta pun mengatakan bahwa banyak sekali kejanggalan anggaran. Salah satunya adalah penggunaan tim gabungan untuk percepatan pembangunan. Bukan dibayar oleh dana operasional gubernur namun dibayar oleh APBD. Jadi kalaupun mau ada narasi bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi oleh rezim, itu nggak masuk akal sama sekali. Justru yang masuk akal adalah ketika orang ini seharusnya tertangkap oleh KPK dan dijadikan tersangka lalu dipakaikan baju oranye sampai mendekam di penjara. Sudah terlalu banyak bukti yang ada, sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Tapi sekali lagi, di mana ada oligarki, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Sudah banyak sekali bukti bisa dinihilkan. Bagaimana kalau menurut Anda?